Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tata cara dalam penulisan ilmiah yang menyesuaikan aturan internasional. Sehingga ketika Anda menulis publikasi ilmiah ataupun artikel ilmiah dalam level nasional maupun internasional, Anda sudah memiliki yang namanya standar yang memiliki sudah memiliki list apa yang harus Anda tulis. Karena tantangan dalam menulis paper atau artikel ilmiah itu adalah kita bingung apa yang harus kita tulis pada setiap sub materinya. Saya berikan contoh, salah satu paper saya akan beri contoh salah satu paper yang terbit di jurnal internasional. Anda bisa melihat di sini bahwa paper ini ketika kita lihat secara struktur terdiri dari yang pertama adalah abstrak, ya, abstrak. Yang kedua adalah introduction atau pendahuluan. Yang ketiga adalah material and methods. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah result. Yang kelima adalah discussion. Yang keenam adalah acknowledgement. Ya, dan yang terakhir adalah references. Sebetulnya poin-poin ini itu juga tergantung dari aturan yang diterbitkan oleh jurnal target penelitian. Target Anda submit. Jadi jurnal yang ini, yang di Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences ini mensyaratkan seperti ini. Jadi setiap jurnal itu akan memiliki gaya selingkung ataupun gaya penulisan yang masing-masing berbeda, gitu. Oke, sekarang dari mana kita dapat mengetahui aturan standar dalam penulisan artikel ya internasional maupun nasional? Anda bisa melihat di yang namanya Equator Network. Dan bukan saja Equator Network. Ini Anda akan menemukan terkait reporting guideline for main study types. Artinya reporting guideline, jadi panduan penulisan untuk beberapa desain studi. Anda bisa mengingat-ingat materi sebelumnya, di semester-semester sebelumnya mengenai desain studi. Ada randomized trial, ada professional, systematic review, study protocol, dan lain sebagainya. Ya, ada case report, dan lain sebagainya. Ini saya akan mencoba menegaskan atau menekankan kepada penulisan randomized dan observational. Randomized ini berkaitan dengan desain penelitian eksperimental. Kalau observational ini berkaitan dengan case control, cohort, profesional, ya, dan ada case report dan lain sebagainya. Jadi di sini saya mencoba untuk menekankan di sini ya, consort, strobe, ya, dan prisma untuk systematic review. Kita ke strobe terlebih dahulu. Untuk di strobe, ya, strobe itu adalah the strengthening of reporting of observational studies in epidemiology. Guideline for reporting observational studies. Kita lihat contoh di case control misalnya, atau cross-sectional dulu. Dalam cross-sectional, ya, saya beri contoh misalnya, title and abstract harus terdiri dari satu,
A. Indicate the study design with commonly used term in the title of abstract. Jadi di dalam title, dalam judul itu harus mengindikasikan apa desain studinya yang digunakan saat ini. Terus mengenai abstrak, ini menyediakan terkait abstract information, brilliant summary, and what was done and what was found. Jadi di abstrak itu harus tertulis apa yang sudah Anda kerjakan, ya apa dan yang sudah Anda temukan. Itu aja. Terus selanjutnya di introduction ada dua bagian penting, ada background dan objective. Jadi ada rasionalisasi. Jadi kenapa Anda mengambil penelitian itu? Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported. Jadi Anda membuat rasionalisasi. Kenapa Anda mengambil itu? Untuk rasionalisasi, ini Anda harus berdasarkan data dan fakta. Datanya seperti apa, faktanya seperti apa. Itu harus ada semua. Terus bagian introduction juga harus ada yang namanya tujuan. Ya. Jadi tujuannya apa penelitian Anda itu? Dan harus ada hipotesis. Untuk bagian metode harus menampilkan desain study. Apa desain studinya? Cross-sectional, cohort, case control, ya. Setting ini describe the setting, location, relevant dates, including period of recruitment. Jadi Anda merekrut atau pengumpulan data itu kapan, ya, follow up dan data collection. Terus Anda juga harus menjelaskan partisipannya siapa, beri eligibility kriteria. Jadi apa kriteria yang masuk di dalam penelitian itu, and the sources and the methods of selection of participant. Jadi bagaimana Anda mengambil sampel, bagaimana Anda mendapatkan sampel, memilih sampel, itu wajib harus ada. Terus juga harus menjelaskan variables. Variables ini clearly define all outcome, exposure, predictor, potential confounders, and effect modifier, give diagnostic criteria if applicable. Jadi di bagian metode Anda harus juga menjelaskan variabel apa yang Anda teliti, ya. Terus Anda jelaskan bagaimana dalam mengkategorikannya, mengambil data menggunakan apa, kuesioner kah, atau menggunakan alat ukur kah, atau yang apa. Selanjutnya data sources. For each variable of interest, give sources of data and detail of methods of assessment, measurement, describe comparability of assessment method if there is more than one group. Jadi Anda harus menjelaskan data ini sumbernya dari mana. Kalau misalnya data sekunder, berarti dari mana sumbernya? Data primer dari mana? Ya. Terus juga give some sources of data and detail of method of assessment. Jadi Anda harus menjelaskan juga di sumbernya. Terus bagaimana dalam mengukurnya juga. Ya, bagaimana cara mengukur datanya, bagaimana pengambilan data. Di bagian metode juga harus ada yang namanya bias. Dijelaskan biasnya. Describe any effort to address potential sources of bias. Jadi jelaskan bagaimana bias itu dapat Anda kendalikan nantinya, ya, atau di penelitian Anda. Ada bias informasi, bias seleksi, itu bagaimana cara mengendalikannya. Terus menjelaskan juga study size, jadi berapa jumlah sampelnya. Explain how the study size was arrived at. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan sampel itu, bagaimana sampel itu bisa muncul. Kalau Anda ada perhitungan, berarti menggunakan rumus apa. Terus ada lagi yang namanya quantitative variables. Explain how the quantitative variables were handled in the analysis. If applicable, describe which grouping are chosen and why. Jadi bagaimana kuantitatif variabel itu dikelola.
kuantitatif ya, misalnya analisis datanya apa, kenapa pakai data itu, ya terus ketika misalnya Anda menggunakan grouping, ya grouping data misalnya Anda ingin mengelompokkan laki-laki dan perempuan analisisnya itu juga kenapa, itu harus jelas. Terus juga menjelaskan mengenai statistical methods. Describe all statistical methods, including those used and to control or confounding. Ya, jadi banyak sebetulnya. Jadi statistical method. Karena yang sering terjadi di bagian methods itu orang-orang hanya mencantumkan metodenya apa, analisis datanya apa, hanya itu saja, itu salah. Ya, jadi harus lengkap. Terus bagian result. Harus menggambar partisipan. Report the number of individual at each stage of study. For example, number of potentially eligible, examine of eligibility, confirm eligible, included in the study, completing follow up and analyze. Jadi Anda harus menjelaskan partisipannya siapa. Terus partisipan itu ada nggak yang hilang? Kalau hilang kenapa? Ya, jadi jelaskan secara angka hasilnya, begitu. If the reason for non-participant and its group, jadi kenapa dia itu kok nggak ikut, kenapa dia hilang? Nah itu harus dijelaskan. Consider use of flow diagram. Jadi kalau bisa ada diagramnya, ada gambarnya. Outcome data juga dijelaskan mengenai report the number of outcome event of summary measures. Ya, hasilnya yang utama main result, ada analisis kalau ada. Nah di bagian discussion wajib ada yang namanya key result. Jadi summarize the key result with reference to study objective. Jadi misalnya Anda penelitian mengenai diabetes mellitus pada remaja, berarti kan utamanya diabetes dan remaja. Ya itu yang utama. Itu key resultnya harus dibahas dulu. Wajib juga ada limitation. Nah limitation itu keterbatasan. Jadi dalam sebuah publikasi ilmiah, limitation itu ditampilkan, itu hal yang lumrah. Jangan disembunyikan. Karena kalau Anda sembunyikan, akan ketahuan, nanti akan tidak akan maksimal paper Anda. Terus selanjutnya interpretation. Jadi interpretation ini statistik bukan hanya sekedar untuk laporan, tapi statistik harus bisa diinterpretasikan dan bermanfaat. Terus yang terakhir adalah generalizability, discuss the generalizability to the study result. Jadi bisa nggak penelitian Anda itu digeneralisasi? Generalisasi itu adalah hasil penelitian Anda itu bisa tidak mewakili populasi umum. Terus funding, ada information funding. Dari mana pendanaan dan oke. Ini adalah stroke ya. Stroke ini hampir sama ya untuk case control hampir sama isinya ya. Untuk cohort pun juga sama. Jadi saya jelaskan sedikit saja tadi ya. Untuk yang case control ini mungkin ini bedanya bagaimana memilih case, bagaimana memilih kontrol. Kalau pada cohort ini akan diminta untuk menjelaskan bagaimana memilih expose dan non expose. Itu. Oke, selanjutnya kita mengenai consult coba. Kita ke consult. Di bagian consult ini adalah panduan untuk penulisan randomized control ya, randomized trial. Jadi eksperimental. Seperti biasa, wajib ada yang namanya title and abstract. Apa yang harus ada? Identification as randomized trial in the data. Introduction, methods. Mungkin yang berbeda adalah yang di methods nanti. Ya, yang berbeda dengan scope tadi yang akan berbeda adalah di bagian methods. Nih ya contohnya. Intervention. The intervention of each group with sufficient detail to allow replication, including how and when they were actually administered. Jadi ini yang berbeda. Jadi ini menjelaskan bagaimana orang itu diintervensi. Sample size, terus ada juga randomized sequence and generation, allocation, concealment, ya dan lain sebagainya. Jadi blinding ini juga harus ada. Ya, jadi yang utama adalah
Anda harus mengingat kembali ya mata kuliah metodologi penelitian ya di semester-semester sebelumnya, dan itu sangat bermanfaat dalam penulisan paper di sini. Gitu. Oke, selanjutnya adalah di bagian prisma. Di prisma. Untuk prisma, ya, untuk prisma ini kontennya hampir sama ya. Harus ada misalnya di title apa yang harus ada, di abstrak apa yang harus ada, ya. Introduction, methods, dan sebagainya. Method juga wajib ada eligibility kriteria, information sources, search strategy ini wajib ada. Ya, selection process dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan Anda pelajari untuk apa ini namanya? Metode-metode ini ya. Metode penulisan di bagian prisma, consort, atau stroke ya, silakan nanti Anda pelajari. Ketika Anda misalnya ingin menulis desain penelitian untuk cross-seksional, berarti Anda menggunakan stroke ya, menggunakan stroke. Kalau misalnya Anda menggunakan eksperimental, maka penulisan Anda menggunakan randomized trial. Terus kalau Anda menggunakan systematic review, menggunakan prisma. Oke, mungkin sekian dari kami untuk videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.